Hola, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi rencang-rencang penggemar sepak bola dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini, bukan kesempatan ya, mungkin ini perdana. Saya akan merangkum hasil pertandingan atau meringkas hasil pertandingan antara Chelsea versus Karabakh di UCL pekan keempat. Oke, yang pertama kita akan mulai dari line up ya mungkin. Line up dari Chelsea seperti biasa di atas kertas sepertinya Enzo Maresca menggunakan formasi 4-2-3-1. Di kiper yaitu ada Sanchez. Cukup kejutan ya, biasanya kan rotasi dengan Jorgensen ya. Kali ini Sanchez yang main. Kemudian di sisi kanan ada El Capitano, Reece James. Dua stopper ada Tosin dan Hato. Dan sisi kiri is as always Cucurella. Dua midfielder atau gelandang double ini ya, ada Lavia dan Ante Santos. Kemudian nomor 10 atau belakang striker ada Joao. Di sisi kanan ada Estevao dengan kaki kirinya. Di kiri ada Jamie Gittens yang kemarin Piala Liga bermain cukup apik melawan Wolves. Striker agak mengejutkan ya, yang main adalah Tariq George. Oke, di atas kertas, namun pada kenyataannya pada saat Chelsea memegang bola, Cucurella itu invert ke tengah, jadinya 3-2 dengan Lavia dan Andre Santos, jadi sejajar 4, Estevao, Andre Santos, Joao, dan Gittens. Dan di depan ada George. Joao diberikan free roll kali ini, dia kadang menjemput ke belakang kalau buntu, dan kemudian dia juga merangsek ke depan. Oke, kita mulai pembahasan pertandingannya. Pertama, pada menit keempat ya, Lavia sayang sekali, Romeo Lavia cedera dan sepertinya agak lumayan ya, karena dia langsung digantikan oleh Caicedo. Jadi Caicedo main, tetap formasinya tetap Caicedo dan Cucurella 2 pada saat kita pegang bola, pada saat Chelsea pegang bola. Oke, peluang pertama dari Chelsea di pertandingan ini didapatkan oleh Andre Santos. Dia mendapat umpan cutback dari George, namun sayang sekali masih melebar di kanan gawang Karabakh. Pada kesempatan ini diawali dari umpan terobosan oleh Joao ya. Kemudian akhirnya gol pun datang, 1-0 untuk Chelsea. Gol ini dicetak oleh Estevao. Gol ini berawal dari Tosin yang mengirim umpan ke tengah kepada Joao. Joao kemudian memberi umpan kepada Andre Santos yang merangsek ke depan kotak penalti. Kemudian Andre Santos memberikan umpan ke kanan pada Estevao. Kemudian Estevao ya, seperti pemain kaki kiri yang ditempatkan di kanan ya, dia cutting inside, kemudian menendang pada tiang dekat dan gol 1-0 untuk Chelsea. Kemudian setelah gol, kedua tim masih sama ya, sekali Chelsea menyerang, kemudian Karabakh serangan balik. Nah, kemudian pada menit ke 28, 29, Karabakh dapat menyamakan kedudukan. Berawal dari kesalahan Hato ya ini. Dia membiarkan bola lewat, kemudian duel. Tapi dia kalah duel dengan pemain Karabakh, kemudian pemain Karabakh cutting inside, menendang,
membentur tiang, kemudian ada rebound, dan tendangan itu disontek oleh pemain Karabakh yang ada di kotak penalti dengan menyamping kanan gawang Sanchez dan gol. Ini blunder kedua ya dari Hato. Sebelum ini juga Hato melakukan blunder, namun blunder tersebut masih aman karena tidak terjadi gol. Ini blunder kedua. Kemudian pada menit ke 36 Hato juga melakukan kesalahan ya, sedikit kesalahan. Dia melepaskan umpan, namun umpannya salah atau diterima oleh pemain Karabakh. Kemudian pemain Karabakh memberikan umpan ke sayap kanan. Nah, pemain ini melakukan crossing, namun membentur tangan dari Hato. Dan ya, wasit pun menunjuk titik putih, dan ya itu penalti ya. Penalti dilesakkan oleh pemain Karabakh pada menit ke-39 dan gol. Tendangannya ke arah kanan, Sanchez ke arah kiri. Oke, setelah gol penalti 2-1, Chelsea mencoba untuk menyerang namun gagal ya. Tidak terlalu berjalan, sepertinya George di depan tidak terlalu berkontribusi, tidak terlalu terlihat. Gittens pun juga ya kadang mengancam, tapi nggak terlalu mengancam. Akhirnya peluit babak pertama dibunyikan, skor masih 2-1 untuk keunggulan Karabakh. Pada babak kedua, Enzo Maresca melakukan sedikit perubahan. Ada 3 pemain yang digantikan, yaitu Gittens diganti Garnacho, George diganti Delap, dan Ante Santos diganti Enzo. Nah, setelah pergantian ini, permainan Chelsea menjadi lebih cair karena Delap di depan bisa menahan bola dan bisa memberi umpan ke kanan kiri. Akhirnya instant impact ya. Pada menit ke-53, Garnacho berhasil menembuskan gol ke gawang Karabakh. Gol ini diinisiasi oleh Delap ya. Kontribusi pertama dari Delap yaitu dia merebut bola dari pemain Karabakh, kemudian dia memberikan umpan ke sisi kiri. Di sana ada Garnacho yang langsung berlari soloran. Pada saat soloran terdapat 2 versus 3 ya. 3 pemain bertahan Karabakh dan 2 sisi kiri ada Garnacho, kemudian kanan di sebelah kanan ada Estevao. Nah, Garnacho ini ingin mengumpan kepada Estevao, namun umpannya sangat lemah, dapat dihalau. Nah, bola halauan ini kembali ke Garnacho, kemudian sama Garnacho dibawa lurus ke depan kiri, kemudian ditendang melalui kaki kiri dan melesat masuk ke sisi kiri gawang Karabakh yang tidak bisa dihalau oleh kiper Karabakh. 2-2, game on ya pada saat ini. Kemudian Chelsea mencoba untuk terus menyerang. Sesekali Karabakh juga melancarkan serangan balik. Sesekali menit ke-63 Karabakh juga mendapat peluang namun masih gagal. Kemudian Chelsea juga beberapa kali dari Enzo Fernandez, baik Estevao, kemudian pada menit ke-70 Bounanate masuk menggantikan Joao Pedro, dan peluang selanjutnya Chelsea ada di menit 77 ya kalau saya lihat tadi malam. Itu tendangan Enzo masih melambung di atas gawang dari Karabakh. Sampai berakhirnya pertandingan masih sama kuat, tambahan waktu 5 menit pun masih sama kuat.
dan ya sampai peluit akhir dibunyikan, kedudukan masih 2-2. Ya mungkin ini sedikit mengecewakan ya fans dari Chelsea, karena ya kita draw. Ya dengan hasil ini kedua tim sama mengoleksi 7 poin ya, dari hasil 4 kali pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Namun perbedaan peringkat terjadi, yaitu Chelsea berada di peringkat 12, sedangkan Karabakh berada di peringkat 15. Mungkin hanya selisih gol ya yang membedakan ini. Baiklah, sekian komentar dari saya dari pertandingan antara Chelsea versus Karabakh semalam. Nantikan konten saya di kesempatan selanjutnya, yaitu ada Chelsea versus Wolves ya, akhir pekan ini. Namun main jam 3 pagi. Kita lihat, kalau saya nonton mungkin saya akan berikan ulasan seperti pertandingan kali ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung ya channel saya, meskipun masih perdana. Like, komen apabila tidak setuju atau ada yang terlewat dari komentar saya, dan juga subscribe kalau boleh ya. Terima kasih semuanya.